Baik, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gabriela Karungu, NIM 18210023, Universitas Negeri Manado, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan data ekonomi di Indonesia. Data growth. Apa itu data growth? Data growth atau pertumbuhan data yaitu sebuah data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan atau bagaimana ia menjadi penggerak bagi berbagai bisnis industri bahkan interaksi antara manusia dengan manusia. Pertumbuhan data-data inilah yang merubah perilaku manusia. Latar belakang. Perkembangan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tapi merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus atau discontinuous, yaitu gangguan-gangguan terhadap keseimbangan yang telah ada. Perkembangan ekonomi disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan, terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Berproduksi berarti mengkombinasikan bahan-bahan dan tenaga yang ada atau yang dapat dicapai menghasilkan barang dengan metode lain atau inovasi. Dengan rumusan masalah, bagaimanakah gambaran perekonomian di Indonesia? Dengan tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengetahui gambaran perekonomian Indonesia. Metode yang digunakan di sini adalah metode deskriptif. Pertumbuhan ekonomi. Menurut Profesor Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemudian, ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 komponen. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Yang kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduknya. Yang ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Dan di sini ada gambaran perekonomian di Indonesia tahun 2010. Nah, faktor-faktor apa sajakah yang menentukan pertumbuhan ekonomi? Di sini ada faktor yang pertama adalah barang modal. Barang-barang modal adalah berbagai jenis barang yang digunakan untuk memproduksi output atau barang dan jasa. Misalnya, mesin-mesin pabrik, peralatan pertukangan, dan sebagainya. Yang kedua adalah teknologi. Selain barang-barang modal, teknologi juga berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ekonomi di berbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Berikut ini beberapa pengaruh kemajuan teknologi bagi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, mempertinggi efisiensi produksi suatu barang dan jasa. Yang kedua, menciptakan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya. Yang ketiga, meningkatkan mutu barang-barang yang diproduksikan. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Hingga saat ini, khususnya di negara yang sedang berkembang, tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang dominan. Penduduk yang banyak akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Bahan tenaga kerja ini memungkinkan suatu negara itu menambah jumlah produksi. Dengan demikian, akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah sumber daya alam.
Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam, seperti tanah, iklim, hasil hutan, hasil tambang, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usahanya mencapai kemakmuran. Sumber daya alam akan dapat mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara. Yang kelima adalah manajemen. Perekonomian dalam suatu negara akan berkembang pesat apabila dikelola dengan baik. Sistem pengelolaan inilah yang dinamakan manajemen. Seperti halnya bangsa Indonesia, memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan melimpah, serta jumlah penduduk yang besar. Apabila potensi yang ada dikelola dengan baik, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, kewirausahaan. Yang keenam adalah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah seseorang yang mampu dan berani untuk mengambil risiko dalam melakukan suatu usaha guna memperoleh keuntungan. Peranan wirausahawan dalam memajukan perekonomian telah terbukti dari masa ke masa. Yang ketujuh, ini adalah yang terakhir, adalah informasi. Salah satu syarat agar pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien adalah adanya informasi yang sempurna dan seimbang. Informasi sangat menunjang pertumbuhan ekonomi karena pelaku-pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan cepat. Di sini ada gambaran grafis tentang teori pertumbuhan klasik. Teori Schumpeter, peranan pengusaha dalam pembangunan. Jadi, pendapat Schumpeter tidak berbeda dengan pandangan kebanyakan ahli ekonomi klasik yang juga meramalkan bahwa dalam jangka panjang, proses pembangunan ekonomi akan mengalami keadaan yang demikian. Sumber pertumbuhan ekonomi. Pembaruan-pembaharuan yang dapat diciptakan oleh para pengusaha dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, memperkenalkan suatu barang baru. Yang kedua, penggunaan cara baru dalam memproduksi barang. Yang ketiga, memperluas pasar sesuatu barang ke daerah-daerah baru. Yang keempat, mengembangkan sumber bahan mentah baru. Yang kelima, mengadakan reorganisasi dalam suatu perusahaan atau industri. Teori Harrod-Domar, syarat untuk mencapai pertumbuhan mantap atau steady. Teori tersebut pada intinya menganalisis persoalan berikut. Syarat apakah atau keadaan yang bagaimanakah yang harus tercipta dalam perekonomian untuk menjamin agar dari tahun ke tahun kesanggupan memproduksi yang selalu bertambah sebagai akibat dari penanaman modal pada tahun sebelumnya akan selalu sepenuhnya digunakan. Syarat untuk mencapai steady growth. Penanaman modal yang dilakukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama, untuk mengganti barang-barang modal yang tidak dapat digunakan lagi dan untuk memperbesar jumlah barang-barang modal yang tersedia dalam masyarakat. Dalam memperbandingkan jumlah pertambahan produksi dengan penanaman modal yang dilakukan akan diperoleh dua macam nilai. Hipotesis terpenting yang menjelaskan mengenai sebab-sebab timbulnya stagnasi abadi dalam perekonomian yang sudah sangat maju juga dikemukakan oleh Honsen. Ia berpendapat bahwa tingkat penanaman modal yang selalu berada di bawah tingkat tabungan pada tingkat kapasitas barang-barang modal yang maksimal timbul sebagai akibat dari berbagai faktor. Yang pertama, berlakunya perkembangan teknologi yang bersifat menghemat modal. Yang kedua, pertambahan penduduk yang sangat lambat. Yang ketiga, berkurangnya Fortainer spirit, yaitu keinginan untuk mengembangkan daerah dan kekayaan alam yang baru. Terima kasih, demikian penjelasan saya tentang pertumbuhan data ekonomi di Indonesia.